Oke, selamat datang juga untuk yang baru datang ya. Di sini Pak Lukas, orang-orang Arnoldus Bekasi ini juga ya, ada yang di sini ya. Oh, Pak Lukas, Ya, malam Romo. Semalam Romo ya. sudah ketemu saya ikut Rosario di rumahnya Bulian Oh dengan ya ya. Bu Pudi dan Bu Hasto. Jadi Oh ya. saya dapat link ini dari Bulian. Saya mencoba Oke oke. untuk mendengarkan pengajaran dari Romo. Terima kasih teman-teman. Iya, Nah, mantap anak-anak saya Arnoldus ini. umat Paroki Arnoldus Bekasi. Ya, baik, Selamat terima kasih. bergabung, Pak. Oh ya, selamat datang. Dulu saya Frater Top 2005-2006 di Bekasi, Arnoldus. Bekasi sekarang berbeda banget ya. Sangat jauh. Oke Om Jimmy, kita lanjutkan atau kita mulai atau gimana? Silakan Romo. Oke, kita mulai dengan pernyataan seperti ini. Yohanes, Rasul, atau kita katakan murid yang terkasih, punya tanggung jawab. Satu-satunya Rasul dalam 12 Rasul pertama yang menulis, yang dijadikan referensia untuk tulisannya di dalam 5 surat, 5 kitab. Injil Yohanes, 1-2 Yohanes, 1-2-3 Yohanes, dan Wahyu. Dan Yohanes menulis dalam pengertian Injil ya, itu sangat bagus ketika dia sendiri mengekspresikan. Tolong bantu dulu di 1 Yohanes 1 ayat 1 yang dituliskannya seperti apa tentang Yesus itu. Yang oleh 4 penginjil itu menulis Yesus itu seperti apa. Ini penting sekali. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Yang kami raba, yang kami lihat dengan mata kami, raba dengan tangan kami, yaitu firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Penting sekali di sini Yohanes tidak menempatkan saya yang menulisnya, tetapi dia bilang itulah yang kami tuliskan. Tetapi yang kami tuliskan ini tidak semua masuk ke dalam 27 kitab perjanjian baru itu. Yohanes yang sama memberikan kesaksian itu di dalam Injil Yohanes 21 ayat 25. Dia katakan seperti ini, Celestial. Yohanes 21 ayat 25 ya. Mm-mm. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. 20 ayat 30. Bayangkan, kalau semua yang dilakukan, yang dikatakan Yesus harus ditulis, tidak satupun kitab yang bisa memuatnya. Dan ketika dia mengatakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus, mujizat dan lain sebagainya, tidak bisa dimuat dalam kitab yang kecil ini. Bab 20 ayat 30 menekankan hal yang sama. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Memang masih banyak hal lain yang dibuat oleh Yesus yang tidak tercatat di kitab ini. Teman-teman, selamat datang kepada pengertian Injil sendiri. Kesaksian dan apa yang dibuat oleh Yesus. Selamat datang di edisi ke-8 Injil Kesaksian tentang Yesus Kristus. Pak Lukas dan teman-teman yang baru dari selama bulan September, dari awal September Kamis pertama, kita berjalan bersama sampai sekarang sudah 8 edisi tentang kursus kitab suci. Edisi pengantar ini ada 13 edisi. Tetapi mau katakan bahwa jangan marah dengan pengantar-pengantar seperti ini. Kok sampai 13 sih? Iya, sebelum mendalami satu persatu, kita harus mengenal dulu kulit luarnya seperti apa. Oh, bagian-bagian di dalamnya seperti apa. Selamat datang, Injil
kesaksian tentang Yesus Kristus. Teman-teman yang tidak mengikuti edisi 1 sampai dengan edisi 7, nanti bisa mampir sedikit ke YouTube Epifani, di sana nanti Om Jimmy ada beberapa yang sudah dinaikkan di sana. Nah, malam hari ini kita coba memfokuskan diri di keempat Injil: Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Tetapi memahami apa itu Injil dalam pengertian jangan terlalu berat lah ya teman-teman. Ini kursus sebenarnya untuk para kursus pemula ya, dalam pengertian ini kursus inisiasi tentang kitab suci. Nanti sebelum masuk kepada kursus media atau kursus yang media itu kata Indonesianya apa ya, kursus menengah 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 bawah, menengah atas, maaf ya. Injil berfungsi untuk mengetahui siapa Yesus. Ingat baik-baik apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, seperti apa hidupnya. Karena itu tadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami raba dengan tangan kami, yaitu firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Siapa Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, seperti apa hidupnya. Itu yang kita temukan di dalam Injil. Nanti kita akan juga memahami evolusi kata Injil itu sendiri, tahapan penyusunan Injil-Injil. Kita akan mempelajari setiap penginjil dan pesan-pesan mereka. Oh, pesannya kuatnya di mana? Oh, kenapa Matius seperti ini pesannya? Oh, kenapa Lukas seperti ini pesannya? Matius adalah Injil katekis untuk katekis, Markus adalah Injil untuk katekumen, Lukas adalah Injil saksi. Ini penting sekali teman-teman untuk memahami itu. Tema 1 Injil, Yunani Evangelium, kabar gembira. Ibrani besorah, artinya kabar baik, juga kabar gembira. Tetapi bagi orang Kristen, Injil itu artinya apa? Markus 1:1. Injil adalah apa? Apakah soal kabar atau soal Yesus itu sendiri yang adalah kabar baik? Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kalau Injil itu diganti dengan kabar baik, hasilnya seperti apa? Dibaca, tetapi Injil itu diganti dengan besorah atau kabar baik. Artinya. Tere. Lanjut ayat Tidak, 2 ya, baca Romo. ayat itu tetapi kata Injilnya diganti dengan kabar baik. Oke. Inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Artinya kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri. Nanti Markus menekankan sebagai anak Allah dan semuanya. Apa itu Injil bagi orang Kristen? Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Injil artinya seluruh isi dari pewartaan Yesus. Yesus. Injil artinya apa? Semua perintahnya. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil adalah semua revelasi Allah berbicara kepada kita melalui Kristus. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Injil. Allah Cukup, telah cukup. Nona, cukup ayat 2. Cukup. Artinya Injil, artinya
Allah berbicara kepada kita melalui Kristus sebagai kepenuhan dari seluruh revelasinya. Kalau kita mau bongkar ini nih, banyak sekali. Injil artinya Efesus 3 ayat 11. Segala rahasia yang terkandung, yang direvelasikan oleh Kristus. Efesus 3 ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mau bongkar semua tentang definisi Injil. Oke, kita langsung. Roma 15, 1 sampai 3. Injil adalah apa? Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kabar baik tentang Kristus harus membebaskan orang lain. Dan engkau adalah Injil itu sendiri ketika engkau mampu membebaskan orang lain dari semua hal-hal seperti itu. Nanti kita lihat di Lukas, di Markus, dan semuanya itu. Dan karena itu, siapa yang memutarbalikkan Injil Kristus dianatemakan. Galatia 1:6 sampai dengan 9 kalau tidak mau. Kalau kita baca sampai dengan sampai 9. Anatema mereka yang mewartakan Injil lain tetapi bukan Injil lain melainkan yang memutarbalikan Injil Kristus. Galatia 6 ayat berapa, Romo? Sorry. Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Oke. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di mana Yesus menyuruh para rasul untuk mewartakan tentang persepuluhan, tentang sola, tentang rapture, tentang double predestinasi. Tidak ada. Jadi putar balikan Injil Kristus, ya anatema. Keras loh Paulus. Yang tidak sesuai dengan yang kami wartakan, anatema. Walaupun ada seorang malaikat yang datang dari surga, seperti yang dikatakan saksi Yehova. Seorang malaikat yang berbicara kepada dia. Bayangkan seperti itu ya teman-teman. Maaf, ini cukup keras. Jadi siapa yang memutarbalikan Injil Kristus, anatema. Apa itu Injil? Adalah cerita tertulis yang melestarikan kabar baik. Tetapi ingat, Yohanes tadi bilang, yang kami tulis itu tidak bisa dimuat di dalam buku ini saja. Makanya ada tradisi. Ini penting sekali ya teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana proses meneruskan tradisi lisan sampai ke tertulis. Tahun berapa Injil ditulis, itu penting sekali. Disusun pada abad-abad pertama gereja. Jangan kau bilang Injil yang muncul setelah 5 abad. Begitu. 4 abad, 3 abad. Tidak bisa. Injil selesai di abad pertama. Selesai. Dengan kematian Yohanes selesai Injil. Seperti itu. Patuhi kanon. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kanon dalam pengertian apa? 3 kriteria di situ. Asal-usul apostolik.
Tahu-tahu tidak ada asal-usul apostolik, tahu-tahu jadi Injil. Bagaimana? Doktrin sehat ortodoksi, artinya lurus ya teman-teman, daripada makanya itu gereja perdana bertekun dalam pengajaran para rasul. Kenapa? Asal-usul apostoliknya jelas, doktrinnya juga ortodoksi. Artinya ortodoks bukan ortodoks ya teman-teman, ortodoksi artinya lurus. Yang seperti yang diterima oleh para rasul. Bantu dulu. 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama saja. Bagian pertama saja. Kenapa asal-usul apostolik? Kenapa doktrin sehat ortodoksi? Yang diterima dari Tuhan itu yang diteruskan. 1 Korintus 11 ya. 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Cukup di situ. Yaitu Sebab apa yang kuteruskan kepadamu itulah yang kuterima dari Tuhan. Apa yang diterima para rasul. Karena itu asal-usul apostolik dan doktrin sehat ortodoksi yang murni. Yang Yesus berikan kepada para rasul dan itu harus dari para rasul bukan dari mimpi. Seperti anak Helen Goldwhite, dia mimpi dan dia katakan ada hampir 2000 revelasi mimpinya yang diajarkan dalam doktrinnya. Di mana di situ asal usul apostolik dan doktrin sehat ortodoksi? Mau tahu? Doktrin sehat ortodoksi harus ada hubungan dengan asal usul apostolik. Kenapa? Karena Kisah 1 ayat 2 semua perintahnya diberikan kepada siapa? Halo. Kisah 1 ayat 2. sebentar, Kisah 1 ayat 2. Kisah Rasul. Iya, Kisah para Rasul 1 ayat 2. Sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kenapa asal-usul apostolik dan doktrin sehat ortodoksi ini? Karena Yesus memberikan semua perintahnya, doktrin sehatnya, murninya, ortodoksi, lurusnya, kepada para rasul. Karena itu gereja harus didirikan di atas dasar para rasul, Efesus 2 ayat 20, tapi jangan masuk ke sana. Dan pesan ketiga adalah pesan universalitas atau katolik. Universal, katolik artinya universal. Pesan itu harus universal. Di sini kita kekatolikan universalitas doktrinal dan teritorial. Kenapa di sini pesannya harus universal? Karena semua perintahnya, totalitas di dalam doktrin, universal di dalam doktrin, semua perintahnya. Ajarkanlah semua perintahnya. Jangan ambil setengah, buang setengah. Kalau Yesus perintahkan untuk pengakuan dosa di dalam Yohanes 20 ayat 23, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni, kamu potong buang, kamu buang. Bagaimana? Perintah universal di situ tidak ada. Yesus bilang tubuhnya adalah benar-benar makanan, kalian bilang simbol. Itu kan sudah bingung. Perintah universal, pesan universal. Gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus, kalian bilang tidak. Kan jadi rusak semua. Makanya untuk mengatakan itu Injil, harus punya pesan universal untuk semua, perintah universal. Dan berlaku dan diterima oleh semua. Celestia, pertanyaan saya karena engkau Protestan. Nah, pertanyaan atau Om Dudu dan semuanya. Kenapa engkau punya perjanjian baru kan sekarang yang di tangan kan? Iya ada. Engkau tahu kenapa Injil itu namanya Matius, namanya Lukas, namanya Yohanes, namanya Markus. Engkau tahu dari siapa? Sebagai Protestan. Dari gereja mula-mula, gereja awal, atau gereja Itu yang Katolik yang pertama bahwa itu berkembang. sekarang kita uji doktrin. Pernahkah engkau dijelaskan oleh seorang pendeta bahwa Matius dia menuliskan itu dan dia bisa membuktikan bahwa Matius yang menulis?
Belum pernah. Karena itu, untuk tahu bahwa asal-usul apostolik atau asal-usul penginjil ini dideterminasikan ditujukan kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu karena magisterium. Karena Matius sendiri tidak mengatakan dia menulis. Di mana di Injil Matius dia mengatakan dia menulis itu? Pernahkah kita menemukan itu? Di mana Yohanes bilang saya menulis, saya Yohanes menulis? Di mana Lukas bilang saya Lukas menulis? Tidak ada. Di mana Markus bilang saya Markus menulis? Kalau tidak ada gereja Katolik yang mengatakan itu Matius yang tulis, itu Markus yang tulis, Protestan tidak pernah mengatakan bahwa itu Matius yang tulis. Kalau seandainya Uskup Hieropolis Papias 135 tahun 135 36 mengatakan bahwa semua kompilasi-kompilasi itu ditujukan kepada Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Protestan tidak tahu bahwa Matius atau Lukas atau Yohanes yang menulis. Oke, tujuan adalah tujuan pastoral. Injil-injil itu ditulis. Menyampaikan ajaran Yesus. Yohanes 20 ayat 30-31. Ajaran-ajaran Yesus. Ayat 30 sudah telah kita baca, tapi baca ayat 31. Halo? Mas 20 ayat 30 ya. 30, 31. 30 yang tadi kita telah baca, Oke, tapi langsung ke. Bisa baca kembali dan genapkan. oke, oke. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Tujuannya sangat pastoral. Menyampaikan ajaran Yesus. Ini penting sekali ya teman-teman, tujuan dari penulisan itu. Oke, pesan Injil. Teman-teman bisa melihat pesan Injil itu. Penulisan Injil. Dari tahun 6 Masehi sampai dengan tahun 30 itu adalah tindakan atau perbuatan Yesus. Tahun 30 sampai dengan tahun 70 tradisi lisan. Tahun 70 sampai dengan tahun 100 redaksi final dari Injil-Injil itu. Di sini kalau seandainya sola scriptura artinya Yesus serahkan kitab suci. Ternyata redaksi final setelah di pesan itu diteruskan secara lisan dan tertulis. Dalam coba 1 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus omong apa di situ? 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika? Oh, 1 Tesalonika dulu. Tere, sibuk ya? Ganti saya. Atau ada yang Oh, bisa enggak, bantu? lagi cari kamu. Ya. Oh ya, di belakang 1 Tesalonika. Ya, Tesalonika setelah berapa, Kolose. Mas? 2 ayat 15. Ya, makanya saya lagi jelaskan. Eco itu adalah perbuatan, tindakan. Memori, ingatan. Escritura adalah itu penulisannya. Udah, Satu. udah ketemu kamu. Dua Tesalonika mau. Kalau itu 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 15 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami wartakan kepada kalian, baik melalui lisan, pemberitahuan maupun tulisan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sebelum menjadi tradisi tertulis, dia berada di tradisi lisan. Dan ingat tahun 6
Tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-30 adalah tindakan perbuatan Yesus. Itu tindakan ya teman-teman, perbuatannya. Apa yang dibuat Yesus, apa yang dikatakannya, apa yang dihidupi. Tahun 33 kematiannya sampai dengan tahun 70. Injil itu disampaikan secara lisan. Secara pemberitahuan, para dosis, tradisi, lisan disampaikan. Baru pada tahun 70 sampai tahun 100 adalah tindakan penulisan terhadap semua yang mereka ingat, mereka teruskan secara lisan itu ditulis tahun 70 sampai tahun 100. Nanti sebentar kita lihat setiap penginjil. Jadi tidak benar di sini bahwa Yesus suruh tulis kitab suci. Tidak. Dia yang suruh pergi, wartakanlah. Dan para rasul melakukan itu. Pelan-pelan, tradisi lisan, pemberitahuan lisan, untuk sampai kepada tradisi tertulis. Kita hanya omong Injil hari ini. Nanti kalau kita spesial nanti kitab-kitab surat-suratnya, maaf, surat-suratnya Paulus sangat sangat bagus sekali untuk memahami tahun-tahun penulisan. Jadi etos itu adalah tindakan, memori adalah lisan, memori yang dia ingatan yang mereka ingat tentang Yesus diteruskan secara lisan, dan 70 sampai tahun 100 di mana tahun-tahun penulisan Injil. Oke. Ingat di sini, tahun 6 sampai 30, Yesus sejarah, Yesus historis. Yesus adalah pewarta keliling. Dia tidak menulis satu pun. Dia hanya menulis di tanah ketika mereka mau membunuh Maria Magdalena. Tindakan tidak meninggalkan tulisan apapun. Tuhan dalam tindakan. Tuhan di dalam kehidupan nyata, dalam pengajarannya. Kesana ke sini hanya untuk mengajar. Fakta kehidupan Yesus. Asal usul Injil adalah Yesus dan para rasul. Akar tradisi Injili adalah kata-kata dan tindakan-tindakan Yesus. Mereka ditransmisikan secara lisan atau yang kita namakan memori tadi. Ingat, fakta kehidupan Yesus, asal-usul Injil adalah Yesus dan para rasul. Ingat baik-baik itu. Akar tradisi Injili adalah kata-kata dan tanda-tanda atau tindakan-tindakan Yesus. Mereka ditransmisikan secara lisan sampai dengan tahun 70 ketika mulai menulis redaksi final dari Injil-Injil sampai dengan tahun 100. Ini tahun 6 sampai dengan tahun 30 Masehi. Sekarang tahun 33 sampai dengan tahun 70 Masehi. Yesus mengabarkan kabar gembira sampai tahun 33 kepada masyarakat, kepada jemaat. Ini hati-hati dengan kata iklan ini. Iklan dihapus saja nanti kalian tidak mengerti. Hanya mau katakan bahwa ya. Ini tanpa sensor ini jadi begitu. Oke, teman-teman. Masyarakat dan kerima adalah pewartanya. Sekarang tahun 33 setelah Yesus mati itu, pewartaan mereka itu dikabarkan di dalam memori-memori, di dalam ingatan-ingatan. Kunci mendasarnya adalah kebangkitan Yesus. Makanya ketika kalian mati-matian di Jumat Agung tentang Edis TV dan semua, ternyata bagaimana iman kita hanya mati di Jumat Agung. Justru kebangkitan inilah yang harus kita tekankan. Kata-kata dan tanda-tandanya ditransmisikan melalui khotbah, katekese, dan perayaan. Ini penting sekali ya teman-teman. Kenapa melalui perayaan? Kenapa melalui katekese? Perayaan pemecahan roti, mereka ingat kembali apa yang Yesus buat di dalam malam perjamuan terakhir. Karena itu, setiap hari mereka merayakan pemecahan roti di dalam Kisah 2 ayat 46. Bagaimana tanda-tanda yang Yesus berikan, perintah, perayaan, ibadah, khususnya Ekaristi ini, ditransmisikan melalui liturgi setiap hari. Kisah 2 ayat 46.
Berapa hari? Iya, Hari apa mereka merayakan? Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Setiap hari. Ingat bahwa ditransmisikan melalui khotbah dan katekesi apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia merayakan perjamuan kudus di dalam Kisah 20 ayat 7. Pada saat Ekaristi itu dirayakan, dia juga memberikan pengajaran, katekese, sampai larut malam bahkan. Kisah 20 ayat 7. Kisah 20. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Bayangkan teman-teman, itu gejala yang sama seperti TikTok sekarang, bukan jauh larut malam, tapi sekarang sampai pagi hari lagi. Jadi lucu juga. Ya Om Jimmy ya, sampai pagi hari ya. Kalah Tuhan Mereka Yesusmu. lebih Paulus, mereka mengalahkan Paulus sampai larut malam, di sini sampai larut pagi. Jadi bagaimana menggunakan momen-momen seperti itu untuk memberikan katekesis? Contoh-contoh ya teman-teman. Bagaimana Paulus merayakan Ekaristi di tengah badai, di tengah kapal karam. Kisah 27 ayat 33 sampai 35. Sudah 14 hari mereka tidak merayakan Ekaristi. Tidak makan dan minum tapi Ekaristi. Dan di tengah kapal karam, situasi apapun, Paulus kembali merayakan memori tentang Ekaristi itu. Hebat banget ya Paulus. Kisah 27 ayat 33 sampai dengan 35. Contoh-contoh kecil ya teman-teman. Memori tentang Yesus itu. Kisah Kisah 27 coba. Kisah 27 ayat 33 ya mau. Sampai 35. Bagaimana memori Ekaristi dihidupkan di tengah badai kapal karam itu. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Bagaimana Ekaristi, makanan keselamatan itu dirayakan di tengah badai, di tengah kapal karam kalau kita mau baca dari ayat 1. Itu penting sekali ya teman-teman untuk melihat hal ini. Wow. Memanfaatkan semua momen, baik atau tidak baik untuk mewartakan Injil, untuk meneruskan tradisi oral. Memori tentang Yesus diteruskan dalam pengajaran-pengajarannya Paulus. Contohnya, ketika dia mengatakan itu kepada Timoteus. 2 Timoteus 4 ayat 2. Baik atau tidak baik waktunya, Injil itu harus diwartakan. Kabar baik itu harus diteruskan. 2 Timoteus 4 ayat 2. 2 Timoteus 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kenangan Yesus itu diteruskan di dalam memori. Baik atau tidak pun baik waktunya. Paulus itu hebat banget ya. Disinilah kumpulan perkataan Yesus lahir kembali. Diingatkan kembali. Oh Yesus pernah omong tentang apa? Tradisi perbuatannya dan perjanjian lama dibaca kembali dalam terang Yesus yang bangkit. Makanya dia pergi mewartakan kepada orang-orang di sinagoga, teman-teman.
di kisah 17, kisah 13, dia pergi ke sana untuk mewartakan Kristus ini. Baca kembali perjanjian lama, kegenapannya di Kristus. Tidak ada baca perjanjian baru. Di situ belum ada perjanjian baru. Dalam pengertian 27 kitab. Jadi hati-hati di situ ya teman-teman. Sekarang kita lihat, lihat tahunnya ya teman-teman ya. Ini penting sekali untuk memahami itu. Tahun 70 sampai dengan tahun 100. Yesus di dalam tulisan-tulisan Injil. Teks Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Redaksi final. Kehancuran bait suci Yerusalem pada tahun 70. Ingat baik-baik itu, redaksi final. Terjadi ketika keruntuhan kegenapan. Penting sekali. Yesus menubuatkan tentang keruntuhannya Yerusalem, bait suci itu. Tidak ada satu batu di atas batu. Tahun inilah dimulai penulisan Injil. Yudais fokus pada kepatuhan yang ketat kepada hukum. Perpecahan antara gereja Kristen dan sinagoga Yahudi. Kenapa perpecahan antara gereja Kristen dan sinagoga Yahudi? Karena tadi dalam kisah 2 ayat 46, mereka tiap-tiap hari pergi mewartakan tentang Yesus di sinagoga, di bait suci. Mereka tidak penting. Berani banget ya gereja perdana. Paulus pergi bertengkar, berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di sinagoga mereka punya. Ketika keruntuhan bait suci itu, tahun 70 itu, dimulailah juga perpecahan antara gereja Kristen dan sinagoga Yahudi. Tidak lagi menggunakan sinagoga-sinagoga Yahudi untuk mewartakan. Dengan kematian para rasul, maka di sini mendesak pula untuk melestarikan tradisi yang diterima. Untuk menyatukan tradisi ini agar menerangi keadaan baru yang dialami jemaat atau gereja pada saat itu, atau masyarakat pada umumnya pada saat itu. Ini penting ya teman-teman. Tetapi ingat tadi 3 standar tadi. Yang pertama, asal-usul apostolik, ajaran ortodoksi, murni, dan universalitas atau namanya kriteria Katolik di situ. Teman-teman ini minta maaf ini mungkin dalam bahasa Spanyol presentasinya, presentasi para penginjil ya. Yang pertama itu Markus. Teman-teman lihat bisa Markus. Figur simboliknya nanti kita ke sana nanti satu persatu ya. Kita akan lihat nanti menurut Injil masing-masing. Figur simboliknya singa ya. Figur simbolik dari Matius adalah manusia. Figur simbolik dari Lukas adalah sapi. Atau apa nanti? Apa ya? Sapi ya, anggaplah sapi. Oke, nanti sebentar ada punya namanya. Dan figur simbolik dari Yohanes adalah elang. Ini penting sekali ya teman-teman. Pesan sentral dari Markus adalah salib. Pesan sentral dari Matius adalah apa? Pesan sentral dari Lukas adalah apa dengan simbolnya itu? Dan pesan sentral dari Yohanes adalah apa? Lihat roti dan anggur. Tema-tema penting, tema-tema utama dari Markus. Yesus adalah anak Allah yang memikul salib. Bait Allah adalah rumah doa. Yesus yang hidup. Sedangkan Matius, Yesus yang melakukan khotbah. Yesus misionaris. Yesus melakukan begitu banyak perumpamaan. Yesus di dalam komunitas hidup bersama. Lukas punya, nanti teman-teman kita satu persatu kita bahas di sana sebagai pengantar. Lukas punya tema-tema penting tuh perempuan, orang miskin, pendosa, orang sakit, dan menampakkan wajahnya Allah yang berbelas kasih. Kalau Yohanes kita akan menemukan semua. Saya adalah air hidup, saya adalah jalan, saya adalah kebangkitan, saya adalah roti hidup. Hebat banget ya. Saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu keempat Injil itu. Dan simbol dari keempat Injil itu kita bisa temukan yang pertama di dalam Wahyu 4 ayat 7. Bantu dulu. Wahyu 4 ayat 7. Yesekiel 1 ayat 10 dibuka sama-sama. Kita sandingkan di situ semua.
ayat 7. Wahyu 4 ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Oke. Referensi tipologi antitiponya ada di Yesekiel 1 ayat 10. Bantu pakai internet lah. Pakai iman Katolik kalau Yeskiel tidak 1 bisa. ayat 10 ya, Mo. Yuk. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Kira-kira itu simbol dari para penginjil dengan tipologinya. Oke, antitiponya perjanjian baru dan juga ada di perjanjian lama, teman-teman. Jadi, oke, kita mulai bahas satu persatu. Markus. Jumlah bab yang dimiliki Markus adalah 16. Pertanyaan saya untuk yang untuk Sita, untuk Teresa. Teresa masih ada di sini kan engkau? Masih sambil makan Romo. Oh, santai aja. Teresa, Ya, engkau pernah bertanya kepada pendeta, kenapa kitab suci datang dengan bab dan ayat? nggak pernah. Engkau tahu kenapa kitab suci datang dalam bab dan ayat dan siapa yang membaginya? Nggak tahu. Saya kira itu Markus yang tulis dan Markus yang bagi. Ya, sekarang engkau harus tahu. Kitab suci dibagi dalam bab itu pada tahun 1222 ya sampai dengan 27 oleh Kardinal Stephen Langton, Kardinal Katolik, ingat itu. Jadi semua yang digunakan oleh Protestan, pasal dan ayat itu, pasalnya dibagi oleh Kardinal Stephen Langton, Kardinal Settenbury, tahun 1120-an. 1220-an, teman-teman bisa pastikan itu tanggal tahunnya, sampai dengan sebelum kematiannya 1227. Dia membaginya dalam bab-bab. Setelah itu, seorang biarawan Dominikan membaginya dalam ayat-ayat sesuai dengan pasal atau bab yang dibagikan oleh Kardinal Stephen Langton. Sekarang kau sudah tahu bahwa Protestan menggunakan apa yang dibuat oleh tradisi gereja? Tere. Sudah. Lalu kenapa bencinya Protestan kepada gereja Katolik sedang menggunakan apa yang dibuat oleh gereja Katolik? Itu kayaknya urusan hati Romo. Ya, maksudnya begitu. Pertanyaan saya untuk engkau, Sele. Sele, engkau tinggal di Jakarta, contohnya. Oke. Engkau akan ada sungai yang namanya apa yang melewati kota Jakarta itu? Ciliwung ya? Ciliwung Itu ada. kali sih, iya kali ada ya. Kali sungai atau kali. Engkau akan minum air Ciliwung Tidak. supaya engkau minum air bersih, engkau kemana? Ciliwung yang di Jakarta atau pergi ke Ciliwung yang mata airnya? Yang tempat lahir Ciliwung itu. Ke mata air. Demikian pun doktrin-doktrin dalam hidup. Pergilah ke mata air itu. Jangan kau minum doktrin yang lahir jauh dari mata air itu. Kotor semua. Engkau bisa mengerti. Bisa. Pakai bab dan ayat, ternyata bab dan ayat dibagi oleh gereja Katolik. Kan jadi lucu. Markus punya 16 bab. Penulis kita temukan siapa yang menulis penginjil Markus. Kita temukan datanya dalam Kisah 12 ayat 12, teman-teman. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 13.
siapa itu Markus. Kisah 12:12, teman-teman lebih cepat kan? Masih banyak ini ke bawah. Kisah 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Oke, Putra Maria, bukan Ibu Yesus. Putra Maria, dia punya nama Yohanes Markus ya. Yohanes yang juga disebut Markus. Dia menemani Paulus dan Barnabas dalam misinya. Dia adalah sekretaris Petrus di Roma. 1 Petrus 5 ayat ke-13. Salam juga dari anakku Markus. Satu Petrus 5 ayat ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Oke, sekretarisnya Petrus. Karena itu, Markus menjadi referensi dari sinoptik yang lain, yaitu dari Lukas dan dari Matius. Kalau kita mau bandingkan di situ, hanya di Injil Markus ketika Yesus mengutus para rasul, dia bilang bawa tongkat, bawa otoritas. Tapi nanti kita lihat nanti di Markus secara spesifik ketika kita akan buka sesi baru hanya tentang perjanjian baru. Oke. Tempat penulisan Roma. Tahun antara 64 dan tahun 70 penulisan Markus itu. Gambar Yesus hamba yang menderita. Di manakah penulisan ini, di mana tulisan tentang Injil Markus ini sebelum tahun 64 sampai 70? Tradisi lisan. Figur simbolik adalah singa. Karena Markus memulai Injil di padang gurun. Markus 1 ayat 4. Yesus memulai pemberitaannya di padang gurun, tempat singa-singa dan lain sebagainya. Tapi mau katakan bahwa singa, dia Matius omong, penting sekali Yesus sebagai raja dan semua punya kekuatan dan semuanya, karena itu simbolnya singa. Tetapi sebenarnya Injilnya dimulai di padang gurun, tempat singa-singa tinggal ya. Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Oke, memulai Injilnya di padang gurun, tempat singa dan semuanya. Gaya sastranya, dia seorang jurnalis, menceritakan fakta dengan cara yang jujur, spontan dan langsung. Dan Markus hanya punya berapa bab tadi, teman-teman? 16. 16. Ini penting sekali, Markus punya 16. Yohanes punya berapa, Matius punya berapa, Lukas punya berapa, nanti kita akan. Pesan sentral adalah salib. Kekhawatiran mereka adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, hamba yang menderita. Misinya terpenuhi pada saat penyerahannya karena kesetiaan dan kasih di kayu salib. Tema-tema penginjil yaitu anak Allah, banyak orang, begitu banyak orang. Rahasia mesianik, penganiayaan. Makanya Markus punya simbol itu dalam pengertian tema sentralnya adalah salib. Matius, teman-teman kita pelan-pelan nanti sebentar kita akan buka siapakah Matius, siapa itu dalam pengertian seperti apa. Tema sentral dari penginjil-penginjil itu. Siapakah Matius? Jumlah bab 28. Matius mengawali karya Yesus dengan apa? Dengan silsilah. Penulisnya adalah Levi. Oke. Kita bisa temukan penulisnya di dalam Matius 9 ayat 9. Tolong dibaca. Matius 9. Matius, Ya, lanjut. ya lanjut aja Pak. Matius 9 ayat Jangan, 9. jangan baku tolak, nanti tidak ketemu nanti kita. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku.
Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Oke. Ini penulisnya ada di situ. Pemungut cukai, pemungut pajak, penggunaan pseudomi. Di sini pseudomi artinya orang mengatasnamai Matius untuk menulis. Ini penting sekali. Juru tulis Yahudi beralih ke agama Kristen. Berada dalam sekolah rabi dan juru tulis Kristen. Kalau bilang pseudomi, teman-teman, menggunakan contohnya, menggunakan Musa. Soal Musa itu menulis. Menggunakan Petrus, menggunakan Paulus. Contoh dari semua 13 suratnya Paulus, hanya 7 yang murni ditulis oleh dia. Yang lain namanya pseudo. Mereka tangkap semua yang diwartakan oleh Paulus dan menulis dalam gayanya Paulus. Atau Paulus pernah mengatakan secara lisan seperti itu. Tempat Antioquia di Suria. Penulisan Matius ini. Antara 80 sampai 90 Masehi. Gambar Yesus, Musa baru, Daud baru. Karena Matius ditujukan untuk orang-orang Yahudi diaspora. Figur simbolik, manusia. Dia memulai Injilnya dengan silsilah Yesus. Silsilah manusia Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 kita menemukan silsilah kemanusiaannya Yesus. Dari mana? Gaya sastranya itu seorang katekis menjelaskan pesan-pesan penyusun elemen-elemennya sehingga lebih dipahami. Karena itu Matius adalah Injil untuk para katekumen. Sedangkan Markus adalah Injil untuk para katekis. Atau terbaliknya. Tidak. Matius adalah Injil untuk para katekis. Markus adalah untuk katekumen. Contohnya, di Markus bilang, engkau ajarkan dia, setelah itu baptis. Dia bertobat, kau baptis. Tapi Matius punya, kau baptis dia, setelah itu baru kau ajarkan dia. Hebat sekali kita lihat di sini ya. Karena Matius adalah orang-orang diaspora Yahudi yang sudah jadi Kristen. Butuh seperti mereka punya konsep Yahudi. Sunat dulu baru diajarkan tentang Torah, Ketubin, Nebi'im. Dinamika Matius punya seperti itu. Baptis dulu, sunat dulu. Karena pembaptisan menggantikan sunat di dalam Kolose 2 ayat 11-12. Sunat itu digantikan oleh pembaptisan. Maka kita temukan di dalam kisah 15 konsili Yerusalem adalah membahas doktrin ini, membahas ajaran ini, di mana sunat tidak bisa dibebankan kepada mereka yang tidak punya hubungan dengan keyahudian. Disitulah hasil dari konsili, yaitu pembaptisan menggantikan sunat. Dinamika berbeda. Karena Markus adalah sumber dari Matius dan Lukas, itu kepada orang-orang yang belum percaya. Makanya kau ajarkan dulu supaya mereka terima, setelah itu dibaptis. Sedangkan dinamikanya Matius, dalam Matius 9, 28, 19, 20, kau baptis dulu dia, setelah itu baru kau ajarkan. Pesan sentral dari Matius, dia peduli dengan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, keturunan Abraham dan Daud. Menggenapi semua perjanjian, buat perjanjian lama, bahwa Mesias itu harus datang dari rumah Daud. Di dalam Yesus, kitab suci digenapi dan pemerintahan Allah diresmikan. Makanya pesan sentral adalah kerajaan Allah. Tema-tema utama dari penginjil. Khotbah-khotbah, perumpamaan, misi, komunitas yang Yesus tekankan di situ. Kita ke Lukas. Jumlah bab 24. Jadi ingat, Markus punya berapa tadi? 16. 16. 16. Oke, 16. Matius punya 28. 28. Sekarang
Lukas punya 24. 24. Siapakah Lukas? Kolose 4:14. Kita menemukan siapakah Lukas. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang terkasih dan dari Demas. Oke, Lukas adalah seorang tabib, Tabib. dokter. Rekan setimnya Paulus, dokter. Dia menulis kisah para rasul. Dia beralih dari paganisme Yunani ke agama Kristen. Hebat sekali. Dan Lukas adalah Injil para saksi. Kenapa Lukas adalah Injil para saksi? Ini penting sekali, teman-teman. Tempat penulisan Asia Kecil ya, Efesus. Maaf. Tahun antara 80 sampai 90 Masehi. Gambar Yesus dalam Injil Lukas adalah nabi baru, Elia. Nabi baru. Jadi penting sekali di sini kita melihat bahwa salah satu Injil, Kienes itu siapakah dia? Maaf. Okay. Injil yang ditulis setelah penelitian Lukas 1 ayat 1 sampai bab 1 ayat 1 sampai 4 di mana Lukas membuat interview, membuat wawancara dengan para saksi. Wawancara itu supaya dia katakan supaya yang kutuliskan itu kamu percaya dan benar-benar. Kita baca Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu hebat banget ya Lukas ini. Lukas 1 ayat 1 Lukas 1 ayat 1 ya, Romo. Sampai 4. Sampai 4, oke. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Dia melakukan penelitian seksama terhadap para saksi supaya yang kubukukan kepadamu adalah benar dan kamu percaya. Injil para saksi. Figur simbolis banteng, saya bilang saksi banteng. Injil dimulai di bait suci di mana lembu jantan dikorbankan. Injil dimulai dengan Yesus dipersembahkan di bait suci. Lukas 2, ini artinya Injil dimulai dengan mempersembahkan sesuatu di bait suci. Lukas 2 ayat, kalau tidak saya salah, coba Lukas 2 ayat 22. Lalu ketika tiba waktu penakhiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lanjut 23-nya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Injil dimulai dengan mempersembahkan Yesus di bait suci seperti para imam mempersembahkan korban di bait suci. Lembu jantan itu dikorbankan ya teman-teman dalam pengertian ini. Gaya sastranya, simbolnya ya, lihat itu, anak domba itu. Gaya sastranya dia adalah seorang dokter yang peduli dengan kesehatan, keselamatan, baik jiwa maupun tubuh. Dia adalah seorang sejarawan yang mengatur fakta. Karena itu hasil penelitian teman-teman. Dia peduli dengan keadilan dan kesetaraan. Figur simboliknya adalah banteng. Pesan sentral, kebebasan dan keselamatan. Dia peduli dengan menunjukkan bahwa Yesus sebagai seorang nabi datang untuk membawa keadilan dan pembebasan total. Tema utama penginjil Lukas ini perempuan, orang miskin, orang berdosa, orang sakit, Tuhan yang penuh belas kasih. Oke, Yohanes. Ingat, kita kembali. Markus berapa bab?
Markus. 16. Cara teknik mengingat. Oke. Matius berapa bab? 28. Lukas berapa bab? 24. Oke. Matius adalah apa? Hmm. Pemungut cukai. Oke. Lukas adalah Tabib. tabib dokter. Markus adalah anaknya siapa? Anaknya Maria. Oke. Sekretarisnya Petrus. Harusnya Petrus. Rekan kerjanya Paulus. Oke. Siapakah Yohanes? Jumlah bab 21. Dengar baik-baik. Jumlah bab ada 21. Penulis Yohanes, kita menemukan Yohanes itu dalam Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kita tidak pernah tahu namanya, tidak pernah ditulis namanya di situ. Selalu dibilang murid yang terkasih. Yohanes juga menekankan murid yang terkasih. Contohnya di dalam Yohanes 21 ayat 7. Murid yang terkasih melihat Yesus tapi menyampaikan kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 7. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab Oke, ia sudah. hanya Sudah, Nona. Mau katakan Yohanes, kita selalu paralelkan dengan murid terkasih. Oke. Rasul Yohanes putra Zebedeus, saudara Yakobus, yang kita temukan di dalam Lukas 5 ayat 10 yang telah kita baca tadi. Seorang murid yang paling dikasihi. Kita selalu buat paralelnya Yohanes dengan murid yang terkasih sampai juga pengalaman di salib. Di dalam Yohanes 19 ayat ke-26, 27 kita menemukan murid ini murid yang terkasih yang menerima Maria di rumahnya, dan Yesus mengatakan inilah ibumu, dan kepada Yohanes inilah anak. Kepada Maria inilah anakmu, kepada Yohanes inilah ibumu. Murid yang terkasih. Kembali lagi tentang siapakah Yohanes. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Hebat banget ya Yohanes, rendah hati sekali. Oke. Seorang murid yang paling dikasih, sekolah Joanime dibentuk oleh murid-muridnya Yohanes. Ke dalam pengertian untuk memahami siapakah Yohanes itu. Tempat Palestina atau Syria. Tahun antara tahun 90 sampai dengan 100. Bayangkan teman-teman, dari 64, 70 sampai dari Markus sampai dengan tahun 100. Perjalanan panjang keempat Injil itu ditulis. Gambar Yesus, logos, firman, sabda. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 1:14, firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Buset, susah ya mau tangkapnya. Simbol adalah elang. Dia memulai Injilnya dengan kembali ke asal usulnya. Pada mulanya adalah firman. Adalah kerja, adalah firman ya. Maaf sih. Ini kalau tidak koreksi nih teman-teman. Verbo itu kata kerja ya teman-teman. Oke. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gaya sastranya dia adalah seorang teolog yang merenungkan peristiwa Yesus dan mencoba merenungkan maknanya. Peristiwa Yesus direnungkan, lalu maknanya apa? Teologinya sangat tinggi untuk Yohanes, tidak mudah. Pesan sentral adalah hidup. Hidup. Akulah air hidup.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Oke, aku adalah. Dia peduli dengan menunjukkan kepada kita Yesus sebagai tanda yang diberikan Bapa kepada kita untuk hidup kekal. Yesus adalah pusat dari semua perilaku moral dan etis kita. Tema utama penginjil. Aku adalah tanda-tanda. Ada 7 kepenuhan. Yohanes menguraikan 7 tanda yang Yesus buat. Dimulai dengan perkawinan di Kana. Tanda yang pertama di dalam Yohanes 2, setelah itu Yohanes 4, tanda yang kedua bagi keluarga dengan menyembuhkan, membangkitkan seorang anak yang mati. Banyak pesta di Yohanes. Dimulai dengan pesta perjamuan di Kana. Lalu pesta Hanukkah, pentakhiran bait suci. Pokoknya di dalam Injil Yohanes kita menemukan banyak pesta yang Yesus rayakan. Dan Yohanes banyak khotbah tentang revelasi, tentang penampakan diri Allah pada dunia. Oke, sekarang ini kita masuk pelan-pelan ya teman-teman, maaf mencuri waktu kalian. Semoga dalam 20 menit kita bisa lihat. Secara khusus spesifik, tetapi ini belum spesifik teman-teman. Ketika kita masuk ke, nanti saya tunjukkan sebentar, kursus perjanjian baru saja, baru kita bahas Markus secara spesifik. Ini hanya pengantar umum supaya ketika kita melihat, membuka Markus, membuka Yohanes, membuka Lukas, membuka Matius, kita punya gambaran sedikit tentang simbol lah, tentang apalah, tentang bagian-bagiannya kecil ya. Ini masih dalam tahap kecil sebagai pengantar. Karena itu tidak mudah ya teman-teman. Injil Markus. Ayo berjalan bersama dengan Markus. Persiapan Markus 1 sampai dengan 5 itu disajikan sebagai anak Allah. Markus 1:1. Yesus sebagai anak Allah itu persiapan. Tahap pertama dari Injil Markus itu Yesus membentuk komunitas. Markus 1 bab 1 sampai dengan bab 8. Yesus membentuk komunitas. Tahap kedua dalam Injil Markus itu kita temukan di dalam Markus 9 sampai dengan 10. Yesus adalah Mesias hamba, lemah dan rendah hati. Tahap ketiga Markus 11 sampai dengan 13. Yesus menghadap bait suci, pergi ke Yerusalem. Dibawa sebagai persembahan dalam pengertian itu. Tahap keempat, tahap terakhir dari Injil Markus, yaitu kita temukan di dalam 2 bab terakhir, 14, 15, 16. 3 bab terakhir, Yesus mengungkapkan dirinya di kayu salib sebagai anak Allah. Itu Markus punya. Oke. Yesus adalah anak Allah. Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Siapakah ini? Orang-orang Farisi dan para imam memutuskan untuk membunuhnya. Para murid salah mengira dia sebagai Mesias yang kuat, pembebas pembebas sosial, kemerdekaan sosial dalam pengertian kerajaan dunia. Sepanjang jalan, murid-muridnya dan orang-orang menemukan siapakah Yesus yang sebenarnya. Anak Allah. Pembaptisannya Yesus. Penggenapan nubuat Yesaya 63:19, Yesaya 42 ayat 1, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Langit terkoyak, Tuhan turun dan mendengarkan suaranya. Yesus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, Mesias. Yesus adalah perjanjian baru dan menempatkan dirinya melayani Allah dan umatnya yang menderita. Persiapannya. Setelah itu baru masuk dalam proses 4 tahapnya Markus tadi. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Markus 8:27-35, teman-teman. Tidak usah bacakan panjang, nanti saya. Bagaimana dinamika pesan sentralnya Paulus. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Yesus melakukan perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Kata-kata dan perbuatannya tidak dipahami orang. Orang-orang melihatnya sebagai penyembuh, Mesias yang kuat dan bijaksana. Murid-muridnya tidak menerima Mesias yang lemah. Hamba bagi mereka yang menderita. Mereka tidak terima itu. Yesus mengundang kita untuk tolak dirimu sendiri, pikul salib dan ikutilah dia. Untuk menanggung konsekuensi dari kehidupan yang setia kepada Tuhan. Di ujung jalan, ketika Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, dia diakui sebagai anak Allah. Engkaulah anak Allah.
Wow. Bait suci rumah doa dalam Markus 11 ayat 15-19. Yesus tiba di Yerusalem, diterima sebagai Mesias dan hamba yang lemah lembut. Di halaman bait suci ada semua orang yang diperlukan untuk korban. Teman-teman, di pelataran bait suci dijual semua barang-barang, hewan dan semuanya untuk persembahan kurban di bait suci. Dia menghadap sistem kematian, menghadapi sistem kematian, penderitaan dan eksploitasi yang ada di dalam nama Tuhan. Menggunakan bait suci sebagai sumber keuntungan. Di sini ketika Paulus juga dalam dinamika yang sama yang dibuat oleh Yesus kepada para pedagang-pedagang yang ada di bait suci itu, menggunakan nama Tuhan, ibadah sebagai sumber keuntungan, eksploitasi ekonomi. Dan Paulus keras sekali ketika dia mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira kesalahan itu suatu sumber keuntungan. Yang mengira ibadah. Engkau pakai TB2 ya, Non? Engkau pakai TB lama. Saya butuh Iya, TB lama. TB TB2 itu lama ada. menghaluskan. Baca ke TB lama. TB. Makanya kau siap di depan mejamu TB lama dan TB baru. Karena Oke. TB baru menghaluskan kesalahan. Tidak. Ibadah. Kenapa Timotius kita 1, menerjemahkan sebagai kesalahan? TB2 ini agak aneh juga. Timotius 1 ayat pasal 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Benar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ayat 8. Rasa cukupnya cukup ada apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan ketika rumah ibadah dijadikan eksploitasi ekonomi, maka apa yang dikatakan ayat 10? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika ibadahmu dijadikan eksploitasi ekonomi. Seperti yang dilakukan orang-orang yang berjualan atas nama Tuhan di tempat ibadah, tetapi harganya tinggi sekali. Satu domba berapa, terkukur berapa, itu ibadah digunakan atas nama Tuhan, tetapi sebagai eksploitasi ekonomi. Kalian kenal itu. Siapa yang sedang melakukan itu? Yesus menuntut ibadah, kasih setia kepada Tuhan, belas kasihan, persembahan diri, keterlibatan umat, masyarakat. Musuh-musuhnya memutuskan untuk membunuh dia. Teman-teman, kalian bisa lihat siapa yang menggunakan ibadah sebagai eksploitasi ekonomi. Yesus menentang itu dan Paulus mengkritik itu. Orang-orang yang kehilangan kebenaran dan percecokan di antara mereka yang melihat ibadah sebagai sebuah sumber keuntungan. Yesus hidup di antara kita. Markus 11, 15, 19. Makam Yesus bukanlah tempat perjumpaan dengannya. Ingat, makam Yesus bukanlah tempat perjumpaan dengannya. Wanita adalah yang pertama menerima pemberitaan tentang kebangkitan dan menjadi pembawa berita kebangkitan. Perempuan, berbahagialah kalian. Pergi ke Galilea, bukan tinggal di makam. Berarti mengambil proyek, rencana itu lagi dalam memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa kehidupan Yesus memiliki makna, bahwa kerajaan, kasih, pelayanan, dan pengajarannya adalah cara hidup yang baru. Injil Matius. Siapakah Matius?
Matius disusun dalam 7 bagian. Pendahuluan Matius 1, bab 1 sebab 2, Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Bagian pertama adalah Matius 3 sampai dengan 7, fondasi kerajaan Allah. Bagian kedua, Matius 8 sampai 10, bentuk dan siapkan dan kirim misionaris. Bagian ketiga, ini penting sekali. Karena itu kita lihat dalam Matius 10, contoh Matius 10 ayat 2, daftar para rasul. Karena itu dari bab 8 sampai bab 10, bentuk, siapkan, dan kirim misionaris. Kita ambil contoh bab 10 ayat 2, daftar para rasul. Pertama, dia sebut. Salah satu Injil yang mengatakan pertama Petrus. Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Cukup. Daftar para rasul contohnya. Jadi hebat banget ya. Matius punya dinamika. Yang pertama, persiap pendahuluan. Yang kedua, pertama, bagian kedua, bentuk siapkan misionaris dan kirim misionaris. Bagian ketiga, Matius 11 sampai 13, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Bagian keempat, Matius 14 sampai 18, komunitas yang dipersatukan oleh hukum cinta. Jadi kalau mau bukan hukum cinta, carilah di Matius 14 sampai dengan 18, komunitas yang dipersatukan oleh cinta. Bagian kelima, ini penting sekali, Matius 19 sampai dengan 25. Ingat, Matius 19 sampai 25, Yesus mengajarkan bahwa kasih harus dipraktikkan melalui belas kasihan. Karena itu di dalam bagian kelima ini 19 sampai 25, di mana hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama menjadi penggenapan dari seluruh hukum Taurat dan nubuat para nabi, yaitu ada di dalam Matius 22 ayat 37 Nona sampai dengan 40. Karena di bagian kelima ini Yesus mengajarkan bahwa belas kasih, hukum kasih harus diperhatikan melalui belas kasih, tindakan kasih. Makanya di situ di dalam bab 22 ayat 37 sampai 40 kita temukan dua hukum kasih itu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, kesimpulan. Bab 26 sampai dengan 28. Kerajaan Allah diinaugurasi dalam malam perjamuan terakhir. Ini penting sekali ya teman-teman. Matius punya. Pemberitaan tentang kerajaan Allah. Matius 5. Khotbah di bukit dan semuanya. Khotbah di bukit adalah yang paling terkenal dan mengungkapkan kabar baik kerajaan Allah. Ini adalah program kehidupan untuk masuk, bekerja, dan melestarikan kerajaan Allah. Pada zaman Yesus diyakini bahwa orang sakit, yatim piatu, janda, orang miskin menderita karena Allah telah menghukum mereka sebab tidak menjadi pemelihara setia terhadap hukum. Karena itu sabda bahagia. Berbahagialah, contohnya orang miskin. Buset. Tetapi kemiskinan itu dianggap sebagai hukuman dari Allah. Kenapa Yesus katakan bahagia? Contohnya di sabda bahagia, khotbah di bukit 5, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah siapa? Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bayangkan, orang-orang sakit dianggap tidak suci. Yesus menekankan kesucian hati, ayat 8-nya, untuk melihat Allah. Jadi kalau orang sakit, mereka tidak suci. Dan ketika mereka tidak suci, mereka tidak bisa melihat Allah. Yesus menekankan kesucian hati, ayat 8-nya. Contoh. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyatakan, diberkatilah mereka yang dianggap terkutuk. Wow. Yesus meminta rasa hormat terhadap kehidupan yang dipraktekkan melalui kasih.
Kalian adalah misionaris kerajaan Allah. Matius 10 ayat 7 sampai 20 penting sekali. Yesus mengajarkan dan memberitakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Dia memanggil 12 murid. Mereka adalah komunitas umat baru Israel. Mereka mengambil misi Yesus dan memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dilakukan. Komunitas Kristen harus menjadi tanda kerajaan Allah. Penolakan dan penganiayaan adalah tanda kesetiaan terhadap kepada guru dan misi. Karena itu di dalam Matius 10 ayat 22, kamu akan dianiaya karena namaku, tetapi siapa yang bertahan akan memperoleh keselamatan. Matius 10 ayat 22, contoh kecil. Kalian adalah misionaris dari kerajaan Allah ini, kamu akan dianiaya, kamu akan ditolak. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan kalian, teman-teman. Dia mengilhami dalam apa yang harus mereka katakan dan lakukan. Misionaris bertindak dengan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Bukan kepada Mammon. Kalau ada imam-imam yang pergi misalnya karena stipendium, bahaya sekali di sini. Perumpamaan kerajaan Allah. Matius 13, 1 sampai 23 tentang penabur ya teman-teman. Perumpamaan ini adalah perbandingan yang menggunakan gambaran dari kehidupan sehari-hari untuk memancing reaksi pada orang-orang. Yesus menggunakannya untuk mengajar, mendidik, mencela, mengungkapkan yang tersirat, semua yang tersembunyi untuk disuratkan semua yang tersirat seperti itu. Perumpamaan penabur. Yesus mendirikan kerajaan Allah yang membawa pembebasan, keadilan, kehidupan bagi semua orang. Tapi tergantung tempat yang menerima benih kerajaan Allah ini. Ada yang di jalan, ada yang di berbatu, ada yang di antara rumput-rumput liar, ada yang di tanah subur. Perjuangan untuk keadilan menghadapi banyak rintangan, tetapi hasilnya akan bahagia. Banyak yang gagal memahami perumpamaan ini karena mereka tergoda oleh kekuasaan, kekayaan, dan prestise. Komunitas kerajaan Allah. Ingat perbandingan Matius punya penting sekali. Israel, umat baru atau gereja. Gunung Sinai, khotbah di bukit, di gunung juga. Di Gunung Sinai, Musa menerima hukum, gereja adalah Musa baru atau Yesus itu sendiri. Di Gunung Sinai, Musa menerima hukum baru. Di atas gunung khotbah di bukit itu, Yesus memberikan hukum cinta baru. Berbahagialah kalian semua. Di dalam Israel, Musa menerima dekalog dalam Keluaran 10. Di atas gunung juga Yesus mengatakan sabda bahagia di dalam Matius 5. Wow. Makanya Matius di perujungan untuk Yahudi diaspora untuk memahami kita adalah Israel baru. Jangan kau tinggal lagi di sana. Kita punya hukum baru, sabda bahagia sekarang. Kita punya hukum cinta. Lebih adalah menggenapi 613 hukum dalam hukum cinta. Yesus dengan kematian disalib di dalam Efesus 2 ayat 15, Yesus membatalkan hukum Taurat. Karena hukum kita adalah hukum cinta. Kita tidak punya lagi Musa lama, kita punya Yesus. Dan keduanya dari atas gunung Sinai dan khotbah di bukit. Hebat sekali Matius di sini ya. Komunitas kerajaan. Siapa yang paling penting dalam kerajaan Allah? Yesus mengambil seorang anak kecil. Yesus menanggapi dengan membandingkan anak kecil. Simbol dari mereka yang dianggap paling kecil, miskin, lemah, dan rendah hati. Bagi Yesus, yang terbesar adalah mereka yang meninggalkan kepura-puraan, kekuasaan, dan memberikan dirinya untuk melayani. Skandal terbesar adalah ketika seorang anggota komunitas kerajaan itu, dia berbicara tentang keadilan, tetapi menindas saudaranya. Dia tidak memberikan kesaksian dalam hidupnya tentang kasih sesama. Maka dia mengkritik di dalam Matius 23, contoh, para ahli Taurat dan orang Farisi membuat hukum persepuluhan sampai dengan bumbu-bumbu yang tidak termasuk dalam golongan persepuluhan, tapi melupakan 3 hal. Contoh kecil, Matius 23.
Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Itu yang kamu Yang, lupakan. sat- Yang satu yang slide. satu yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lihatlah saudara dan saudariku yang terkasih. Bagaimana hal ini terjadi. Berbicara tentang kespiritualitasan, tetapi di belakang menindas orang secara ekonomi. Keras. Menindas saudaranya sendiri secara tidak langsung. Bayar persepuluhan. Bayar ini, apa namanya itu, janji iman. Jangan lupa buah sulung. Di mana Yesus suruh kau pergi atagi buah sulung? Di mana Yesus bilang kau buat janji iman dengan uang? Di mana itu? Kamu buat persepuluhan sampai dengan bumbu yang tidak dikatakan di dalam imamat. Di kitab imamat 23 kalau tidak salah. Atau maaf lupa. Tentang kriteria persepuluhan. Apa yang bumbu kamu taruh. Tapi kamu lupa. Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Itu yang kamu lupa. Dan konsekuensi, beberapa saudara kita meninggalkan komunitas. Yesus akan mencari domba-domba yang hilang. Lukas, pelan-pelan ya teman-teman. Lagi dua nih, kalian tahu. Lukas menyajikan Yesus sebagai juru selamat dunia. Pembebasan orang miskin, tertindas dan terpinggirkan. Pengungkapan belas kasihan Bapa. Pengembara Galilea ke Yerusalem. Ini Yesus dalam Lukas. Bagian Lukas, 6 bagian Injil Lukas. Persiapan jalan, Lukas 1 sampai dengan 4, ayat 13, presentasi Yohanes Pembaptis, kelahiran Yesus, Yesus bersiap untuk misi. Oke, aktivitas di Galilea, bagian kedua, dari bab 4 sampai dengan bab 9 ayat 50, Yesus melaksanakan misinya, pekerjaan dan firman. Perjalanan ke Yerusalem, Lukas 5, 51 sampai dengan Lukas 19, 28, perumpamaan kasih sikap para rasul. Yesus pergi ke Yerusalem. Kegiatan di Yerusalem, bab 19 sampai dengan 21, di mana di sini sebelum malam perjamuan terakhir. Oke teman-teman, di sini sebelum malam perjamuan terakhir. Yesus mencela struktur yang tidak adil. Konsekuensi dari konfrontasi Yesus itu ada di dalam bab 22, 23. Malam perjamuan terakhir, dan Yesus dikhianati dan menanggung konsekuensinya. Bagian ke-6 dari Injil Lukas, kebangkitan dan mempersiapkan jalan ke surga. Bab 24, Yesus bangkit, sejarah keselamatan berlanjut di dalam gereja. Pilihan preferensial untuk orang miskin. Lukas itu Injil untuk orang miskin. Dari Lukas 10, 21, 22, Lukas 14, Lukas 16, dan semuanya. Kita bisa lihat preferensi Yesus untuk orang-orang miskin. Yang berkuasa dimanipulasi agama, ibadah, dan hukum. Teman-teman, kesian ya. Yang berkuasa memanipulasi agama, ibadah, dan hukum. Mereka mengajarkan bahwa orang bahwa Tuhan memberkati ketika hukum digenapi dan menghukum orang berdosa. Sebelum jam 2 sore, Roh Kudus omong bahwa kamu harus transfer, Mila. Aduh, hancur. Yesus membuat pilihan istimewa bagi orang miskin. Yang Yesus suruh tuh, bukan kau pergi patah rantai di kebaktianmu. Yang Yesus suruh tuh, kau pergi patahkan rantai yang membelenggu yang membelenggu keadilan. Yang membuat kesejahteraan itu jauh dari masyarakat. Itu yang kau harus patahkan. Bukan kau pergi ke patah rantai. Tidak ada satupun Yesus bilang, kau pergi dan ke patah rantai di tempat-tempat ibadahmu. Tidak ada. Yesus membuat pilihan istimewa bagi orang miskin. Yesus dianggap berdosa oleh otoritas agama. Orang-orang miskin yang kepadanya Tuhan memberitahukan misteri-misteri kerajaan Allah. Yesus mencela perpecahan yang tidak adil antara kaya dan miskin. Yesus dan wanita. Penting sekali ya teman-teman. Lukas itu Injil wanita.
Kalian lihat ayat-ayat ini nanti dibagikan flare-flare ini, oke. Lukas adalah penginjil yang memberikan lebih banyak ruang dan keunggulan kepada wanita. Di masa bayi Elizabeth, Maria ibunya. Di dalam awal apostolik, ibu mertua Petrus, janda Naim, Magdalena, Yohana, dan Susana. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Marta dan Maria. Dekat dengan derita dan kematiannya, wanita Yerusalem. Dalam kebangkitannya, Maria Magdalena, Juana, dan ibu Yakobus. Di dunia Yesus, di alam pikiran Yesus dan dunia kehidupannya, wanita dipertimbangkan karena dianggap sebagai hanya instrumen seorang laki-laki, pekerja seorang laki-laki, makhluk yang lemah dan najis. Ketika contohnya menstruasi, dia tidak bisa masuk bait suci, contohnya seperti itu. Mereka tidak memiliki hak atau kewajiban. Mereka dikucilkan dari penyembahan kepada Tuhan. Yesus dan wanita, penting sekali dalam Injil Lukas. Oke teman-teman. Yesus dan orang berdosa, Lukas 15, teman-teman bisa lihat itu perumpamaan tentang di dalam Lukas 15, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Di Lukas 15, nanti teman-teman bisa baca sampai dengan 19. Pada zaman Yesus, diyakini bahwa dosa ditularkan melalui kontak dengan orang yang tidak murni atau dengan yang tidak mematuhi hukum. Yesus memberitakan kasih belas kasihan Bapa yang tidak meminggirkan tetapi menyambut semua orang yang berdosa dan yang tidak murni. Dalam kasus Sakeus contohnya. Tidak boleh ada kontak dengan orang-orang seperti itu supaya engkau jangan jadi berdosa. Di antara yang terpinggirkan adalah orang sakit, pelacur, pungut cukai, dan lain sebagainya. Yesus berhubungan langsung dengan mereka, tinggal bersama dengan mereka, menyambut mereka dan menuntut perubahan hidup. Contoh Sakeus, pungut cukai yang terpinggirkan oleh orang-orang dan masyarakat, disambut Yesus dan mengubah hidupnya sampai 4 kali lipat. Saya akan mengembalikannya kembali. Yesus dan orang sakit. Teman-teman bisa lihat di Lukas 5, yang ada di ayat-ayat ini. Sakit di zaman Yesus adalah tanda kutukan. Karena itu adalah hukuman dari Tuhan. Hukum mengatakan bahwa seorang imam harus memeriksa orang sakit untuk mengetahui apakah ia harus dikeluarkan dari ibadah. Karena ketika engkau sakit, engkau tidak bisa masuk ke tempat ibadat. Maka terjadi ketika Yesus menyembuhkan, begitu pada penyembuhan, lepra dan sebagainya, harus menunjukkan dirimu kepada imam. Karena imamlah yang mengatakan engkau layak dan tidak layak kembali kepada ibadah. Tidak ada yang bisa menyentuh orang sakit karena dia najis. Yesus dan sikapnya terhadap orang sakit adalah solidaritas. Dia menyentuh mereka dan menyambut mereka. Yesus dengan kasihnya memuliakan kehidupan orang-orang yang terpinggirkan. Lukas menceritakan penyembuhan beberapa orang sakit, lumpuh, penderita kusta, orang buta, dan lain sebagainya. Kasih Tuhan yang penuh belas kasihan. Lukas 15, 11-32, anak yang hilang ya teman-teman. Wow, hebat sekali di sini Lukas. Pada zaman Yesus adalah gambaran tentang Tuhan yang legalistik. Yang hanya memperhatikan hukum. Menyiksa, menghukum mereka yang salah. Karena itu pembenaran adalah pembenaran hukum Taurat. Dan itulah nanti Paulus bilang dalam Roma 3 ayat 28. Kita dibenarkan oleh iman dan bukannya oleh perbuatan hukum Taurat. Kenapa? Karena datang dari situasi Yahudi di mana Tuhan dianggap dalam pengertian legalistik hukum. Tuhan mengasihi orang yang memenuhi hukum, jika tidak dia menolak mereka dan mengecualikan mereka dari kerajaannya. Yesus menyatakan bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa syarat. Yesus menyajikan melalui karya dan firman-Nya kasih Allah yang penuh belas kasihan. Dalam perumpamaan anak yang hilang, kasih Bapa yang luar biasa diwakili, yang melupakan apa yang putranya lakukan dan mengisinya dengan kasih tanpa celah. Dua anak yang hilang ya, yang pertama dan yang bungsu yang keluar itu. Injil Yohanes. Ini adalah refleksi teologis tentang misteri Yesus. Ini adalah tanggapan terhadap kontroversi tentang keilahian dan kemanusiaannya Yesus. Yesus diakui sebagai Tuhan, Nabi, Mesias, Juru Selamat dunia, anak Allah. Karakteristik murid otentik dijelaskan. Kemuridannya dijelaskan. 5 bagian dari Injil Yohanes. Prolog, bab 1 ayat 1-18. Dia mengumumkan tema firman, kehidupan, terang, kebenaran, dunia, kegelapan.
kitab dari begitu banyak tanda-tanda. Ada 7 tanda. Yesus adalah kepenuhan dari semua tanda dan mujizat itu. Ingat teman-teman, ada 7 tanda di situ ya. Dan dari Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan Yohanes 12, bab 12. Kitab dari komunitas. Tapi komunitas yang memberitakan perintah baru, cinta. Bab 13 sampai dengan 17. Kitab pemuliaan kepada Allah, 18 sampai 20. Sengsara dan kematian Yesus adalah tanda terbesar dari kemuliaan Allah itu. Kesimpulan di ayat bab 21 menutup itu. Dalam pengertian ini, Injil diakhiri dengan pengakuan Petrus dan tugas penginjilannya dan kegembalaan. Untuk meneruskan, kalau tidak bagaimana ya? Siapa yang meneruskan? Dan yang memberikan kesaksian terhadap penerusan itu adalah murid terkasih Yohanes yang menjadi saksi dari pemilihan Petrus di Lukas 5 ayat 10 jadi penjala ikan, penjala manusia. Lalu ditutup di Yohanes 21 tentang pembaharuan janji Petrus sebagai penjala ketika dia menarik ada 153 ikan, artinya mewakili semua ikan yang ada di laut, artinya seluruh dunia, dan sebelum pemberian tugas kegembalaannya. Kesimpulan ayat bab 21, Injil diakhiri dengan pengakuan Petrus dan tugas penginjilannya dan pengembalaannya. Kalau Yohanes yang adalah murid rasul yang dipilih memberikan kesaksian tentang pengangkatan Petrus sebagai gembala di dalam Injilnya, Protestannya ambil dari mana? Kalau rasul yang terkasih, murid yang terkasih memberikan di dalam Injilnya sendiri, Yohanes 21 kesaksian bahwa Petrus yang diangkat Yesus sebagai gembala untuk mengembalakan domba kawanannya Yesus, kan jadi lucu. Oke, Yesus adalah air kehidupan. Perjumpaan Yesus dan wanita Samaria ini penuh dengan simbol. Semoga 5 menit kita istirahat sedikit ya. Orang Samaria mewakili seluruh orang Samaria. Mewakili orang-orang yang dianggap tidak selamat oleh orang-orang Yahudi. Sumur adalah tempat pertemuan, perjumpaan. Siang hari, mau katakan nanti semuanya akan terungkap. Yesus meminta minuman, dia mengatasi diskriminasi ras dan jenis kelamin. 5 suami, yang artinya di situ adalah dewa asing, berhala-berhala yang orang Samaria lakukan. Dia meninggalkan tempayannya, artinya wanita itu meninggalkan kehidupan masa lalunya untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang menuntut kita kepada Tuhan, menuntun kita kepada Tuhan, menuju kehidupan sejati. Jalan, ini adalah model yang harus diikuti. Karena itu teman-teman, gereja perdana itu dikatakan jalan baru, jalan Tuhan. Kalau kita melihat tipologi dari gereja, awal mula itu dikatakan jalan Tuhan. Contohnya, Kisah 9, bantu dulu. Kisah 9 ayat 3. Kisah 9 ayat 3 kalau tidak salah. Pengikut Kristus itu dikatakan mereka yang berada di jalan Tuhan. Kisah 9 ayat 3, bantu dulu sedikit. Kisah para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lanjut. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Oke, tahan dulu di situ. Kita kembali ke ayat 2. Gereja dikatakan jalan Tuhan. Oke. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ingat, jalan Tuhan, J-nya besar atau kecil? Besar. Besar.
Karena itu gereja punya nama lain waktu itu adalah jalan baru atau jalan Tuhan ya, teman-teman. Mereka yang mengikuti jalan. Jadi ini penting sekali. Dalam pengertian ini ingat kembali Yesus adalah pernah mengatakan Yesus adalah jalan, model yang harus diikuti. Karena itu gereja perdana pada saat persekusi itu dikatakan juga sebagai jalan Tuhan atau jalan baru. Yesus adalah kebenaran dengan gerakan dan sikapnya mengungkapkan wajah Allah yang penuh kasih. Dia adalah benar-benar ketika di dalam Yohanes 14 ini kembali lagi kepada Yohanes 6 contohnya ayat 55. Dagingku adalah benar-benar. Dia ini benar-benar ini nih. Bukan simbol, ini benar-benar yang ada di hadapanmu ini. Dia adalah kehidupan. Yesus datang agar mereka dapat memiliki hidup dan memilikinya dengan limpah. Tapi caranya apa untuk dapat hidup? Makan tubuhnya, firman-Nya, dan semua model kehidupan yang dia lakukan. Kamu jangan bayangkan Yesus adalah jalan, dia bilang itu jalan seperti tol ya. Nanti rusak semua nanti di situ. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11. Apa ya? Seminar Yesus tentang kebangkitan hebat banget di sini. Di antara Marta, Maria dalam kebangkitan Lazarus. Kebangkitan Lazarus membuat kita menemukan bahwa Yesus adalah kebangkitan yang memberikan kita kehidupan. Beberapa simbol. Betania, ini adalah rumah Allah. Orang miskin, teman-teman yang mengasihi Yesus. Lazarus, dia mewakili komunitas yang percaya kepada Yesus. 4 hari kemudian, hari akhir dari semua harapan hidup. Dan 3 hari kebangkitan, hari keempat seperti itu. Penyakit dan kematian mencontohkan apa yang dilakukan dosa terhadap kita. Marta, itu melambangkan murid-murid yang melihat kematian dengan cara yang fatal. Tuhan, ketika engkau kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Percaya, kau percaya tetapi kebangkitan pada akhir zaman. Masih melihat kematian sebagai sesuatu yang fatal. Yesus bilang, tunjukkanlah kuburmu. Jangan Tuhan, sudah 4 hari di sana. Fatal, melihat kematian sebagai yang fatal. Di sini Yesus katakan di dalam ayat 25, bab 11 ayat 25, penting sekali. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11, 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada yang melihat kematian sebagai yang fatal. Yesus adalah roti kehidupan nih, teman-teman. Ini bab 6 nih hebat banget kalau kita mau baca semua ya. Yesus adalah roti kehidupan, roti yang hidup. Dia adalah hidup itu sendiri. Kita adalah miliknya. Mari kita lihat beberapa simbol. Kalau kita mulai dari bab 6 ayat 1, perjumpaan Tuhan dengan umat manusia, omong tentang gunung ya. Coba bab ayat 1-nya, bab 6 ayat 1, Nona. Yohanes 6 ayat 1. Hampir selesai ya teman-teman. Terima kasih untuk ketabahan kalian. Halo. Yohanes bab 6. Macet internet saya ya teman-teman. Aman, aman. Yohanes Halo? 6 Oh. aman. Oke. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Oke, langsung ke ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Sahabat bahagia di atas gunung, di sini ada perjumpaan antara Tuhan dengan umat manusia. Simbolnya gunung lagi di situ. Ayat 4-nya, Paskah. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Paskah, berita tentang Kristus Yesus itu sendiri. Dia mau Paskah Yahudi ini. Oke, banyak rumput. Jadi di situ Yesus bilang ayat 10-nya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Di situ bukan lagi padang gurun, melainkan banyak rumput. Dari gadang gurun menjadi kehidupan. Ingat bahwa orang mereka makan mana di padang gurun. Tetapi sekarang mana dimakan di padang rumput.
dia itu sendiri. Jadi dari gurun kepada kehidupan. Nanti kita lihat ke sana nanti di seberang Danau Galilea bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang pagan dan semuanya di ayat 1 tadi, 12 keranjang mewakili suku-suku, 5 roti dan 2 ikan dijumlahkan jadi 7, artinya kesempurnaan dan totalitas itu sendiri dari Yesus yang memberikan dirinya. Kalau kita membaca semua, akulah roti kehidupan. Oke, simbol yang telah kita baca tadi teman-teman, ingat Markus 16 bab, Matius 24 bab, Lukas 24 bab, Yohanes 21 bab. Figur simbolik, Markus singa, Matius manusia, Lukas banteng, dan Yohanes elang. Style penulisan, Markus adalah seorang periodisme, ada wartawan semacam itu. Matius seorang katekis, Lukas seorang dokter, dan Yohanes ahli kitab suci, seorang teolog. Oke. Markus pesannya adalah salib, Matius pesannya adalah kerajaan Allah, Lukas pesannya adalah pembebasan, dan Yohanes pesannya adalah kehidupan. Tema-tema umum yang telah kita lihat dari masing-masing itu. Teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih telah tabah mengikuti ini. Ini kita masuk spesifik antara penginjil masing-masing. Nanti ketika kita masuk ke dalam blok kedua, setelah introduksi nanti sampai Wahyu, kita akan masuk ke blok kedua, blok besar, yaitu perjanjian baru. Oke, yang saya akan tunjukkan sini blok besarnya teman-teman. Tema besar dari blok itu sendiri, supaya teman-teman nanti jangan, ini tidak lengkap ya, kita berlengkap, kita masih pengantar. Nanti ketika kita masuk ke dalam tema ini, contohnya tema ini, khususnya tentang perjanjian baru, maka kita akan melihat Injil Sinoptik, Markus, dan Matius, Lukas, Yohanes secara spesifik sendiri-sendiri, parabol, perumpamaan Yesus. Kita akan masuk kisah para rasul, bahannya sendiri, surat-surat Paulus sendiri, kita mengenal sedikit tentang Santo Paulus, lalu mengenal surat-surat Paulus, dan ditutup dengan Wahyu. Jadi tidak usah cemas teman-teman nanti. Kalau bilang, ini belum lengkap, ini tidak usah nanti perjalanan. Hanya ini yang mau katakan, hanya untuk kita melihat bagaimana introduksi, mengenal sedikit tentang penginjil. Mungkin ada yang sudah pernah ikut kursus-kursus besar. Minta maaf, tapi saya coba merangkainya dengan yang lebih sederhana supaya kita memahami, untuk mengingatkan kembali kalau yang pernah ikut kursus dan yang belum pernah ikut kursus, berbahagialah karena tema-tema ini adalah untuk para pengikut kursus inisiasi tentang kitab suci. Jadi kalau bahan-bahan seperti ini pernah diikuti, ya terima kasih, anggaplah sebagai sebuah retreat atau rekoleksi kursus kitab suci. Saya ambil kopi dulu ya teman-teman.